Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yasmin Julian dari kelas 11D. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi koperasi. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Yang pertama memahami konsep koperasi. Yang kedua menjelaskan sejarah koperasi. Yang ketiga menjelaskan pengertian koperasi. Yang kelima menjelaskan jenis-jenis koperasi. Yang keenam menjelaskan prinsip koperasi. Yang ketujuh menjelaskan perangkat organisasi koperasi. Yang kedelapan menjelaskan permodalan koperasi. Yang kesembilan perhitungan SHU. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Di sini ada pendahuluan. Konsep koperasi berakar pada filosofi kekeluargaan dan kebersamaan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Koperasi unik karena merupakan kombinasi antara organisasi sosial dan badan usaha atau perusahaan. Di sini ada sejarah koperasi. Sejarah koperasi di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19. Pelopor koperasi modern pertama kali dipelopori oleh R. Ariel Wirya-Atmaja pada tahun 1896 di Purwokerto dengan mendirikan bank simpan pinjam bagi para pegawai negeri. Tujuannya untuk menolong para pegawai dari jeratan lintah darat. Pengembangan gerakan ini kemudian dikembangkan oleh De Wolf van Roosevelt, seorang asisten presiden Belanda. Perkembangan pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, koperasi mendapat kedudukan penting dalam sistem perekonomian nasional. Muhammad Hatta, yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, sangat berperan dalam pengembangan koperasi berdasarkan nilai kekeluargaan dan gotong royong. Lalu, ada pengertian dari koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, meskipun sudah diganti, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Lalu ada landasan dan asas koperasi. Landasan koperasi. Yang pertama, landasan struktural dan gerak. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 ayat 1, yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, landasan operasional, setia kawan, dan kesadaran pribadi. Yang ketiga, landasan ideal, berasas pada Pancasila. Lalu ada asas koperasi. Yang pertama, asas kekeluargaan, mengandung makna adanya kesadaran dari hati nurani setiap anggota untuk melaksanakan segala sesuatu dalam koperasi yang bermanfaat bagi semua pihak, tidak hanya untuk diri sendiri secara gotong royong. Yang kedua, asas gotong royong, merupakan manifestasi dari asas kekeluargaan dalam bentuk tindakan nyata untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. Lalu, ada jenis-jenis koperasi. Berdasarkan bentuknya, yang pertama, koperasi primer. Yang kedua, koperasi sekunder. Berdasarkan lapangan usaha, yang pertama, koperasi simpan pinjam atau KSP. Yang kedua, koperasi konsumsi. Dan yang terakhir, koperasi produsen. Lalu, ada prinsip koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, prinsip koperasi Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Anggota bebas keluar masuk. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis atau satu anggota, satu suara. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Modal tidak menentukan besarnya kekuasaan atau suara. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendidikan dan perkoperasian. Dan yang terakhir, kerjasama antar koperasi. Selanjutnya ada
Perangkat organisasi koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, perangkat organisasi koperasi terdiri dari yang pertama, rapat anggota, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Yang kedua, pengurus, merupakan pemegang kuasa rapat anggota. Dan yang terakhir, ada pengawas. Adapun permodalan koperasi. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 1992, Pasal 41, modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri koperasi terdiri dari yang pertama, simpanan pokok, yang kedua, simpanan wajib, yang ketiga, dana cadangan, dan yang terakhir, hibah. Adapun modal pinjaman koperasi bersumber dari yang pertama, anggota, yang kedua, koperasi lainnya, yang ketiga, bank dan lembaga keuangan lainnya, yang keempat, penerbitan, dan yang terakhir, sumber lain yang sah. Kemudian ada perhitungan SHU atau sisa hasil usaha. SHU koperasi yang diterima oleh anggota bersumber dari dua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu yang pertama, SHU jasa modal, perhitungan diambil dari seluruh simpanan yang dimiliki oleh anggota. Adapun rumusnya yaitu SHU jasa modal sama dengan simpanan anggota yang bersangkutan dibagi total simpanan seluruh anggota dikali SHU jasa modal. Yang kedua, SHU jasa anggota atau jasa usaha. Perhitungan sisa hasil usaha yang diberikan kepada anggota berdasarkan yang pertama, jasa pinjaman. Adapun rumusnya yaitu SHU jasa pinjaman sama dengan pinjaman anggota yang bersangkutan dibagi total pinjaman seluruh anggota dikali SHU untuk jasa pinjaman. Yang kedua, jasa pembelian anggota. Adapun rumusnya yaitu SHU jasa penjualan sama dengan pembelian anggota yang bersangkutan dibagi total omset koperasi dikali SHU untuk jasa penjualan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Koperasi memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan anggotanya. Yang kedua, berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Dan yang terakhir, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Sekian penjelasan materi koperasi dari saya, Yaspi Julian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.